Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna, dan maqalah ke-21. Sekarang sudah nyampe ke 21. Ihtara ba'dul hukama'i, ihtarah memilih, ba'dul hukama'i siapa sebagian ahli hikmah. Sebagian ahli hikmah telah memilih. Ihtara ba'dul hukama'i sebagian ahli hikmah telah memilih arba'a kalimatin, pada 4 kalimat. Sebagian ahli hikmah memilih kepada 4 kalimat. Ay arba'a jumalin, 4 jumlah. 4 jumlah kalimat. Arba'a jumalin, 4 jumlah kalimat. 4 jumlah saja. Yakni 4 jumlah. Ya, yakni artinya 4 jumlah tadi adalah 4 jumlah kalimat. Apa saja? Yang pertama, min arba'ati kutubin, dari min arba'ati kutubin, dari diambil dari 4 kitab. Min arba'ati kutubin, dari 4 kitab. Kitab samawiyatin, kitab samawi, kitab dari langit. Min arba'ati kutubin, dari 4 kitab-kitab samawiyatin, kitab dari langit yang diturunkan dari langit. Samawiyatin, yang diturunkan dari langit, kitab yang diturunkan dari langit. Alhamdulillah. Terus, jadi sebagian al-hikmah memilih kepada 4 kalimat. Diambil 4 kalimat itu dari 4 kitab-kitab. Yang memang 4 kitab itu adalah kitab samawi yang diturunkan kepada umat manusia dari langit. Apa saja? Yang pertama adalah minat Taurat. Minat Taurati, dari kitab Taurat. Jadi yang pertama, kalimat yang diambil dari pertama, itu diambil dari kitab Taurat.
Apa kitab Taurat yang diambil? Man radhiya bima a'tahu Allah Ta'ala. Ini kalimat diambil dari kitab Taurat. Man radhiya, barang siapa ridha, rela. Man radhiya, barang siapa ridha atau rela. Bima a'tahullahu ta'ala, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bima a'tahullahu ta'ala, dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Min rizki, dari rizki. Istaraha, maka ia merasa senang. Atau istirahat, istirahat itu istirahat. Dia merasa, maka ia merasa istirahat. Dia merasa senang. Maksud merasa senang atau istirahat di sini apa? Sara ta'buhu zahiban. Sara jadi, ta'abuhu apa keluhannya dia, zahiban ialah hilang. Sara maka menjadi, ta'abuhu apa keluhan dia, zahiban yaitu hilang. Hilang keluhannya. Jadi di dalam kitab Taurat, ahli orang yang bijaksana mengambil, sebagian orang yang bijak, ahli hikmah, mengambil 4 kalimat. Di antara 4 kalimat, 1 kalimat diambil dari kitab Taurat, mengatakan barang siapa yang ridha terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya, maka dia itu tidak akan lagi mengeluh terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Mau dia diberikan sedikit harta, mau dia mendapatkan banyak harta, dia tidak akan mengeluh. Kenapa? Karena sudah ridha apapun berapapun yang Allah berikan kepada kita. Kalian ridha enggak? Kalian ridha enggak terhadap apa yang diberikan Allah kepada kalian? Neng, ridha enggak? Kalau ridha insya Allah kita ini tidak akan ngeluh karena tenang. Banyak ya dari Allah, sedikit ya dari Allah. Harapannya dengan ridha itu hidup kita berkah. Jangan sampai kita ini riya, melihat kenikmatan orang lain, apalagi sampai kita hasad, menghilangkan menginginkan nikmat-nikmat yang ada di dalam diri orang lain itu agar hilang. Jangan. Yang banyak belum tentu berkah, yang sedikit belum tentu tidak mencukupi. Ada orang gak megang uang sama sekali, tapi pas dia butuh mau beli ini dapat. Pas mau beli rumah punya, tapi harinya gak megang. Pas mau beli mobil punya. Pas mau berangkat keluar ada yang dibuat beli bensin. Ada yang megang uang banyak sekali. Pas mau beli es krim, tahu-tahu uangnya hilang. Kenapa? Ada kadang itu banyak bukan berarti itu akan berkah. Ada banyak uang, tahu-tahu mau beli ini, mau beli itu, tahu-tahu sakit. Naudzubillah.
Jadi ridho kalau sudah ridho itu kalian tidak ngeluh lagi. Rasa keluhan-keluhan itu kan hilang. Kenapa ya Allah saya bisa begini? Kenapa saya bisa sedikit? Gak usah ngeluh. Kalau ridho itu tidak akan ngeluh apapun yang Allah berikan kepada kita. Sempat dulu waktu kecil kita belum tahu agama karena kita itu waktu kecil orang tua saya sudah diambil oleh Allah. Saya sempat ngeluh. Ya Allah, kenapa engkau ambil orang tua saya? Sempat ngeluh. Tapi ternyata walaupun orang tua saya tidak ada, saya itu masih kelas 4 SD sudah ditinggal orang tua. Tapi setelah ternyata gak ada orang tua pun, laki-laki pun, kita tetap bisa berjalan dalam kehidupan. Ya pendidikan juga ya tidak kecil-kecil juga kita dalam berpendidikan. Yang penting ridho. Kita pastikan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini atas persetujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, wa minal Injil, dan dari kitab Injil. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil. Apa yang terdapat di dalam kitab Injil? Kitab Injil ini kitabnya siapa? Nabi. Kalau kitab Taurat, Nabi Musa. Ayo. Oh, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hampir ketinggalan fit dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan cukup, tidak akan mengeluh lagi. Rasa ngeluh itu akan hilang, baik keluhan itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa minal Injil, dan dari kitab Injil, man hadamas sahawati, man hadama, barang siapa merobohkan, man hadama, barang siapa yang menghancurkan, merobohkan atau menghancurkan, as-sahawati, sahwat-sahwat, jadi barang siapa yang menghancurkan sahwat-sahwat, yang dimaksud menghancurkan ini adalah mantaroka mustaqatin nafsi. Mantaroka, barang siapa meninggalkan mustaqatin nafsi, segala yang diinginkan nafsu. Mantaroka, barang siapa yang meninggalkan mustaqatin nafsi, segala yang diinginkan nafsu atau segala keinginan nafsu. Karena kita tahu nafsu itu mestinya inna nafsa la ammaratum bis su'i, bahwa nafsu itu akan mengajak kepada umat manusia menuju kepada keburukan. Jangan mau dijanji-janji nafsu. Apalagi ada setan-setan yang berbentuk laki-laki, apalagi hanya bermodal kamu nggak sayang ya sama saya, kok nggak mau diajak jalan sama saya lagi. Wah, itu iblis, itu setan, itu ingin merusak kalian, itu yakin dah. Kalau ada yang ngajak begitu, saya mau diajak oleh kamu, tapi pamitlah dulu kepada orang tuaku atau ibuku atau pamanku, kalau memang yang ada paman. Silakan pamit dulu, pinanglah aku baik-baik. Setelah itu engkau bawaku kemanapun, silakan. Jangan mau kalian harus mahal. Kalian adalah bidadari surga. Ya, bidadari. Terus, kalau kalian sudah meninggalkan nafsu, azza, maka perkasa. Maksudnya perkasa gimana? Soro kawiyan, maka akan menjadi kuat. Kenapa? Kalian bisa merobohkan hawa nafsu.
Azza maka perkasa ia, maka jadi perkasa. Ai sara qawiyan, yakni menjadi qawiyan kuat. Kalian akan kuat. Kenapa? Karena kalian sudah merobohkan hawa nafsu. Tidak, saya tidak mau engkau ajak jalan-jalan kalau cuma ke ke taman-taman mitren tidak jelas, ke Sumarekon tidak jelas. Terus maunya diajak jalan-jalan mana? Saya pengen diajak jalan-jalan ke pelaminan saja. Ya udah, sekarang tidak, saya masih mau menyelesaikan Al-Quran saya. Setelah Al-Quran silakan engkau biasanya dipesan dulu kepada orang tua saya, biar setelah hafal Al-Quran saya hanya milikmu seorangan. Seperti itu. Fit dunya wal akhirati, di dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi dia akan kuat. Kenapa? Tidak terganggu lagi hawa nafsu yang akan membawa kepada keburukan. Karena memang perempuan ini lemah ya, lemah sekali. Kita selalu mengatakan wanti-wanti begitu karena kadang ya, tidak semuanya. Kadang perempuan ketika diiming-imingi sanjungan dikit, kadang mau saja diajak. Merugikan kalian. Ya, terus. Jadi kalau kalian menghancurkan syahwat, maka kalian akan menjadi perkah. Jadi tidak hanya minum susu yang kuat, tapi menghancurkan syahwat juga menjadi kuat. Wa minaz zaburi, dan dari kitab Zabur. Kenapa? Kalau meninggalkan syahwat ini berarti kita kan sudah bisa mengendalikan diri kita. Bisa mengendalikan, oh ini baik, ini buruk. Orang-orang yang korupsi di sana itu karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia melihat, wah ini kayaknya saya nih dapat proyek 10 miliar, 20 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Dia ambil. Wa min zaburi, dan dari kitab Zabur, man tafarrada, barang siapa yang mengasingkan. Ini dari kitab Zabur. Barang siapa yang mengasingkan atau menyendiri binafsihi, dengan dirinya, wa bimalihi, dan dengan hartanya, anin nasi, dari manusia. Punya harta yang tidak kita tampakkan ke orang, biasa saja. Kalau kita ini bahaya ya, punya harta sedikit ditampakkan. Kalau mau kalian itu tidak usah tampakkan saja, pakai sendiri, buat senang sendiri hartanya. Man tafarrada, barang siapa yang mengasingkan atau menyendiri, binafsihi, dengan dirinya sendiri, wabimali, dengan hartanya dia, wabimali, dengan hartanya, binafsi, dengan dirinya, wabimali, dengan hartanya, man tadi, orang tadi itu. Orang kalau sudah mengasingkan dirinya mengasingkan, tidak terlalu banyak bergaul dengan orang, seperlunya saja, hartanya juga kalian tidak begitu ditampakkan. Malah kalau bisa jangan tampakkan sekali, anin nasi, dari manusia. Anin nasi, dari manusia, najah, maka selamat ia. Makanya orang yang banyak dirampok-rampok itu setelah keluar dari mengambil uang, bawa uang sampai 500 juta di mobilnya, kemudian dirampok di tengah jalan ya. Kenapa? Karena tampak hartanya. Naja, maka selamat ia, maka ia selamat. Naja, maka selamat. Yang dimaksud selamat di sini, selamat dari apa? Kholaso, ia selamat.
Khalasa ia selamat minal halaki dari kebinasaan. Minal halaki dari kebinasaan. Wa ba'uda dan jauh. Wa ba'uda dan ia jauh. Anhu dari binasa. Fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Kalau kalian punya harta, kalian asingkan, kalian tidak terlalu tampakkan kepada manusia, maka kalian akan selamat, tidak akan binasa. Kalian akan jauh dari kerusakan di dunia maupun di akhirat. Ayo baca satu-satu. Bisa baca ini? Wa minal furqani. Wa minal furqani. Wa minal furqani, dan dari Al-Quran. Iya. Yang nomor 4 ini berarti ya. Wa minal furqani, dan dari Al-Quran. Jadi diambil yang nomor 4 ini dari Al-Quran. Apa kalimat yang diambil? Man hafidhal lisanah. Man hafidhah, man barang siapa, hafidhah yang menjaga. Man barang siapa, hafidhah yang menjaga, yang memelihara, al-lisanah pada lisannya. Lisan itu apa ya? Semua. Lisan itu apa? Lisan itu apa? Mulut. Orang yang menjaga lisan, mimma dari perkara, dari sesuatu, la faidata fihi, mimma dari sesuatu atau dari apa, la faidata yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada faedahnya fihi di dalamnya, fihi di dalamnya, wa mimma dan dari perkara, dari sesuatu, dari apa, wa mimma dan dari apa, la yu'tadu bihi yang tidak dianggap, yang tidak dianggap perlu, wala yu'tadu bihi yang dianggap tidak perlu. Kalian itu gimana cara mentolaknya? Pensilnya mana pensil? Spedol. Ini kok ada spedol? Terus salimah maka selamat. Salimah maka selamat. Kalian itu maknanya itu begini ya. Kalian itu gak tahu nanti kan salimah. Maka itu sumpamanya kan harus punya kode, maka itu sumpamanya maka MK sumpamanya di atas. Akan selamat sumpahnya. Jadi tahu salimah, kalau kalian kan salimah di sini selamat, di sini salimahnya selamatnya di sini. Hah? Enggak juga, enggak jauh juga. Ay khalasa minal afati, ay selamat, ay khalasa selamat
Minan afati, dari bahaya. Ini ya, maka selamat ayat nih, selamat iya namanya minal afati, dari bahaya. Bahayanya di sini, minal afati dari sini. Yang benar itu begini makna itu. Salimah, maka selamat. Jangan semua tulis maka, kalau maka ya kasih kode di atasnya maka. Selamat, selamat namanya. Ayat kola so yakni. Kalau ini kan yakni, ini kan ada terus nih. Yakni kasih ya sumpamanya. Yakni berarti atau yaitu. Kola so selamat, siapa dia sumpamanya. Kola so selamat. Nih. Minat afati, dari ini, dari afati atau bahaya, atau selamat, atau begini selamat. Kalau saya itu memang biasanya pakai Arab, enggak takut ada yang musuhin itu. Ini hanya kasih contoh. Jadi sehingga kalian ini diantaranya menghafal mufradat, oke? Minnya apa, dari sehingga ketika min dari. Kalau sumpamanya rujukan domir, Zaidun sumpamanya, Zaidun, Qaimun sumpamanya, wa adapun dia sumpamanya, adapun dia Zaid, ini kan bahwa merujuknya ke sini kan? Tinggal dikasih kode begini, di bawahnya begini. Berarti bahwa ini merujuk ke sini. Atau dikasih di sini 14, di sini 14. Jadi nggak usah nulis lagi Zaid. Nah, itu kalau mau makna. Terus ya. Terus di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kalian kalau menjaga lisan, maka kalian kalau sudah memelihara lisan, tidak bicara yang tidak berfaedah, juga tidak berbicara kepada apa yang tidak perlu, maka kalian itu akan selamat dunia dan akhirat. Kalian bercanda boleh, tapi ingat ya, bercanda berlebihan itu ada potensi kalian akan menyakiti seseorang. Yang ditakutkan adalah kalian bercanda satu sama lain, yang lainnya itu tidak menerima candaan itu, kemudian memusuhi kalian sakit hati dan sebagainya. Terus saya buka lagi selesai biar nggak lagi. Ulang ini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, apa yang disabdakan Rasul Nabi, ahabbul a'mali, amal-amal yang paling dicintai ila Allah, di sisi Allah, ila Allah, di sisi Allah, apa oleh Allah, hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Jadi amalan-amalan terbaik di sisi Allah adalah menjaga lisan. Ahabul amali, amalan-amalan yang paling dicintai ila Allah, di sisi Allah Ta'ala, hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan. Rawahul Baihaqi, hadis rawahul meriwayatkan dalam hadis
Jadi amalan paling baik di sisi Allah adalah menjaga lisan. Kemudian waruya dan diceritakan, waruya dan diceritakan anau bahwasanya Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW Allah bersabda, apa yang dia sabdakan, al-aqibat al-afiyatu, keselamatan itu, al-afiyatu, keselamatan itu asal ajzain, yaitu ada 10 bagian. Jadi keselamatan itu ada 10 bagian. Keselamatan itu ada 10 bagian. Fis'atun fisompi, fis'atun ada pun 9 bagian. Fis'atun ada pun 9 bagian. Fisompi di dalam diam. Dalam diam. Wal asyiratu yang ke-10, wal asyiratu dan yang ke-10 fil uzlati, di dalam menjauhkan diri anin nasi, dari manusia. Wal asyiratu dan yang ke-10 fil uzlati, di dalam menjauhkan diri dari manusia, dari manusia. Rawahu Dailami, diriwayatkan hadis ini Ad-Dailami. Jadi keselamatan itu ada 10. 9-nya itu ada di lisan. 1%-nya itu kita menjauh dari manusia, namanya uzlah. Di sini ada perdebatan masyarakat, menjauh dari sini namanya uzlah. Nanti pembahasannya lebih lanjut ketika pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.